welcome to my Kurayuswe. Ketemu lagi sama saya Kurayui dalam jurnal Kurayui. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberi kelimpahan berkah berupa kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Di video kali ini saya ingin berbagi secuil kisah tentang anxiety yang menggila lagi di tahun 2022. Seperti yang kita ketahui, sejak pandemi itu emang bagi kita para pejuang anxiety itu memberi ujian tersendiri gitu kan ya. Kayak kita itu dibuat seolah-olah naik roller coaster karena takut gitu kan ya. Dari awal-awal pandemi corona itu kayak takut kena corona, terus lihat berita-berita kayak gitu, itu kan ngefek banget gitu ya buat kita para pejuang GERD dan anxiety. Untuk saya pribadi, memang sejak pandemi itu ya sama sih, jadi naik turun gitu kan. Kadang anxiety juga jadi colek-colek gitu. Tapi yang kerasa paling banget itu ya di tahun 2022 ini. Saya udah pernah bikin videonya kan, yang kambuh di awal tahun gara-gara mau pingsan di tempat kerja. Pasca kejadian itu, kondisi fisik sama mental tuh kayak naik turun, labil lah ya istilahnya. Ada kalanya pas kayak kita ngadepi, ya namanya hidup tuh pasti ada masalah kan ya. Mungkin hidup tuh yang, ya mungkin ada bagi sebagian orang yang hidupnya tuh landai, dinamis terus. Tapi pada saya kemarin itu kayak agak berat lah, boleh dibilang kayak gitu, sampai ngaruh ke psikis dan fisik. Terlebih di awal tahun dikasih kejutan yang hampir pingsan itu, jadi kayak beberapa bulan ke belakang tuh kayak masih ngaruh gitu loh. Kayak misalnya pas kerja di jam yang pas mau pingsan tuh jadi kayak was-was lagi. Dan asli orang was-was, orang siaga terus itu kan capek. Nah jadi tuh ngaruh gitu, membuat anxiety-nya menggila lagi. Jadi saya tuh sempet ada di titik yang overthinkingnya itu nggak karuan, udah parah banget. Terus pikiran parnonya itu juga kayak istilahnya begitu pagi tiba itu mikirnya tuh udah nggak karu-karuan, moodnya udah jelek, terus udah overthinking, parno. Itu bikin tubuh jadi was-was, dan itu capek banget dan bikin saya tuh kayak udah udah istilahnya jatuh banget gitu, sampai kepikiran pengen ke psikiater lagi. Entah ya, tiap kondisi pas memburuk kayak gitu tuh mesti keinginan untuk ke psikiater itu muncul. Waktu itu pun sama, saya udah kayak istilahnya aku tuh udah mentok butuh bantuan, aku perlu ke psikiater, sampai bilang gitu ke diri sendiri. Kayak kayak dialog sama diri sendiri gitu loh. Terus satu sisi diri saya bilang gitu, aku udah gak kuat, aku butuh bantuan, aku pengen ke psikiater. Tapi sisi lain, kamu itu mau ke psikiater emang punya duit? Kondisi lagi pandemi kayak gini, kerjaan juga penghasilan tuh nggak stabil, ke psikiater tuh nggak murah. Memang kamu punya duit mau psikiater? Jadi perang sama diri sendiri gitu. Satu sisi kayak udah pengen menyerah, pengen minta bantuan profesional, tapi sisi yang lain mengungkapkan logika kenyataan yang memang ada pada saat itu. Bukannya nggak bisa pakai BPJS, kalau mau ke psikiater itu bisa pakai BPJS. Tapi kadang kan kalau misalnya diagnosisnya itu yang dinilai belum membutuhkan bantuan, kan biasanya sulit untuk mendapatkan rujukan ya. Selain itu, waktu itu kondisi masih pandemi, dan di 2022 ini masih pasca pandemi. Jadi kayak pemikiran saya sendiri gitu, kayak misalnya ke rumah sakit itu masih kayak dibatasi. Terus secara pribadi juga takut juga, misalnya ke rumah sakit nanti takut, ya namanya rumah sakit kan tempatnya orang sakit gitu kan, takut kena corona macam-macam. Jadi pikiran tuh udah kalut nggak karu-karuan. Saya emang dapat rekomendasi dari salah satu teman pejuang anxiety juga. Ada salah satu yang teman saya ini juga berobat ke psikiater. Orangnya tuh enak gitu loh katanya. Maksudnya kalau menangani pasien itu juga enak. Soalnya kan banyak temen-temen pejuang anxiety itu yang berobat ke psikiater, tapi nggak semuanya tuh nemu psikiater yang baik. Ada yang cerita ke saya malah kayak dia itu pengen sembuh, pas ke psikiaternya malah dibentak-bentak, dimarah-marahin kayak gitu. Jadi kan saya istilahnya pikiran tuh nggak karu-karuan tiap kalau
setiap kalau down gitu kepikiran pengen ke psikiater, tapi inget cerita temen-temen malah jadi nggak karu-karuan lagi gitu kan. Jadi ya galaunya nggak putus-putus gitu loh, overthinkingnya nggak putus-putus, parnonya nggak putus-putus, masih debat sama diri sendiri. Terus tiba-tiba kepikiran, oh gimana kalau coba tes kesehatan mental secara online. Kan sekarang banyak ya kayak web-web yang menyediakan kita itu bisa tes kesehatan mental secara online. Akhirnya saya milih 3 web, tapi yang lebih akurat sih memang ketemu sama psikiaternya langsung. Tapi seenggaknya saya pengen tes secara online untuk mengetahui aku ini sebenarnya baik-baik saja apa enggak. Akhirnya saya nyoba di 3 web itu. Kalau nggak salah saya bagi di Twitter, nanti saya cari ya kalau misalnya hasilnya masih saya simpen di Twitter, nanti screenshotnya saya tampilkan di sini atau nanti hasilnya saya tuliskan di sini, detailnya maksudnya. Yang saya ingat waktu itu dari ketiga hasil tesnya itu beda-beda sih, tapi kurang lebih sama, tidak depresi tapi juga tidak baik-baik saja. Karena ya permasalahan hidup gitu istilahnya kan, ya namanya orang hidup kan ya kayak gitu ya, ada masalah ekonomi, masalah ya namanya juga hidup, istilahnya tantangan tuh ada dari mana-mana. Intinya saya nggak gila, nggak depresi, tapi juga nggak baik-baik saja. Terus ada satu web itu yang pas saya baca hasilnya itu langsung, oh iya aku lalainya di sini. Jadi sama salah satu web itu diingetin tentang meditasi. Nah memang beberapa waktu lalu itu pas ya ini kebiasaan buruk para pejuang anxiety kebanyakan. Bukan hanya saya tapi beberapa teman saya juga sharingnya tuh gini. Kalau badan udah enakan itu biasanya pertama kalau untuk GERD-nya makannya ngawur. Terus karena saking ngawurnya kebanyakan cheating, saking loss-nya kambuh lagi. Yang anxiety juga gitu, misalnya dirasa badan udah baik kan, sebelumnya rutin meditasi jadi oh mentalku udah stabil wes gak apa-apa nggak meditasi. Akhirnya keseringan nggak meditasi, down lagi lah. Diingatkan itu jadi oh iya kan beberapa bulan terakhir ini aku merasa badanku udah enakan, fisikku udah enakan, mentalku udah enakan, jadi aku nggak pernah meditasi lagi. Ternyata karena itu begitu ada masalah yang kita tuh sampai kepikiran, lagi saya tipenya orang pemikir, overthinking. Jadi ada masalah sedikit aja bisa jadi pemicu yang bikin overthinking, parno berkepanjangan sampai akhirnya cemasnya muncul. Iya, ini memang aku nggak perlu ke psikiater, tapi ayo meditasinya ini jangan sampai putus, istilahnya jadikanlah kebiasaan seperti sebelumnya. Jadi kayak misalnya kamu makan, nah jadikan meditasi ini seperti kebiasaan makan kayak gitu loh, sama webnya itu diingatin seperti itu. Akhirnya saya istilahnya kayak terbuka gitu kan, sebelumnya kan galau, udah kepingin ke psikiater, kepingin ketemu ahlinya biar ketemu masalahku ini apa, aku ini kenapa gitu. Tapi setelah nyoba tes online diingetin tentang meditasi, oh iya, aku memang belum perlu ke psikiater, tapi hanya perlu memperbaiki pola hidupku yang kacau. Istilahnya dibuka pikirannya, dibuka matanya, bahwa hidupmu itu belakangan ini kacau, ayo diperbarui lagi, pola makannya diatur lagi, pola hidupnya diatur lagi, pola pikirnya diatur lagi, biar nggak terpuruk lagi seperti ini. Akhirnya mulai rutin jalan kaki pagi lagi, lepas sandal gitu ya, nyentuh, istilahnya biar kita nyentuh bumi, menyatu dengan bumi sambil jalan kaki, diselingi jalan mundur. Terus rutin berjemur juga di sela-sela jam kerja, biasanya kalau pas lagi sepi gak ada customer gitu berjemur. Terus malamnya sehabis sholat maghrib rutin meditasi lagi. Alhamdulillah kembali membaik hingga sekarang. Ya memang namanya kayak GERD itu kan selagi kita hidup, istilahnya kan asam lambung tuh jadi bagian dari diri kita. Nah kalau misalnya kita nggak pinter-pinter menjaga pola makan, menjaga pola hidup, ya bisa aja kambuh. Pun demikian dengan anxiety atau gangguan kecemasan ya, karena otak sama lambung itu kan berhubungan. Jadi kalau salah satunya error, biasanya yang satu ikut error juga. Jadi kayak kemarin pas saya gangguan kecemasannya istilahnya menggila lagi,
itu lambung juga ikutan gak enak. Kalau pagi jadi mual terus kayak makan apa-apa tuh rasanya pahit, gak enak kayak gitu. Jadi yang memang berhubungan seperti itu, karena kita istilahnya udah ada luka ya, lambungnya udah pernah error, terus mentalnya ini kita juga punya gangguan kecemasan, terus misalnya kalau kayak saya sensitif, overthinking gitu, jadi ya benar-benar memang harus dijaga. 3P-nya nggak boleh lalai. Pola hidup, pola makan, pola pikirnya harus benar-benar dijaga, dijadikan kebiasaan yang baik untuk hidup sehari-hari, biar hidup kita ini tetap stabil. Cheating boleh, sesekali boleh, tapi jangan sampai yang keterusan. Nah, saya ngerasain banget ini di tahun ini. Udah istilahnya kan habis membaik, ini mentalnya kambuh lagi downnya, terus makannya juga kacau, sedangkan untuk kehidupan sehari-hari juga kesibukannya kadang nambah gitu kan ya. Jadi karena teledornya itu sampai bolak-balik sakit. Yang kemarin itu saya sampai ngalamin flu yang istilahnya itu sampai parno, takut jangan-jangan itu covid gitu kan ya, karena flu-nya aji gile banget sampai saya harus 3 hari, ya total 5 hari sih, tapi yang bed restnya 3 hari sampai kayak gitu. Itu karena ya itu tadi, pola makan, pola hidup sama pola pikirnya kacau. Jadi buat kita yang istilahnya udah punya luka di masa lalu ini tentang GERD dan anxiety ini, baiknya tetap dijaga pola makan, pola hidup sama pola pikirnya, terutama untuk meditasinya ya. Kalau untuk saya sendiri, pada saya sendiri memang meditasi itu amat sangat ngefek sekali, pakai banget untuk membantu mengatasi gangguan kecemasan, mengatasi overthinking, mengatasi parno. Jadi sebisa mungkin sekarang tuh saya usahakan setiap hari meditasi lagi. Baiknya memang setiap hari ya, tapi kalau nggak bisa ya usahain seminggu atau 2 hari sekali lah, tapi usahain setiap hari. Kuncinya di jam yang sama. Jadi kalau saya biasanya itu kan habis sholat maghrib itu meditasi 10-15 menit, duduk bersila gitu ya, terus masukin sugesti-sugesti positif. Saya kan udah pernah bahas ini tentang bagaimana sembuh dari anxiety dengan meditasi. Nah, nanti Shigui juga bisa menerapkan misalnya sugesti-sugesti positifnya apa yang ingin dimasukkan. Jadi itu tadi cerita kembali menggilanya anxiety gara-gara lalai dari 3P. Intinya itu tetap disiplin, konsisten 3P, biar hidup kita itu juga enak. Ya nggak apa-apa cheating sesekali, tapi jangan sampai yang teledor keenakan sampai di akhirnya seperti apa yang saya alami, gangguan kecemasannya menggila sampai ngaruh ke lambungnya juga. Sekian sharing dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Kemau matur thank you, bye bye.